Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahla sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdata min alsinatina yafqahu aqwalana wa ba'd. Ini doa yang harus selalu kita baca dimanapun dan kapanpun. Rabbis, kalau kita biasanya mengucapkan Rabbis syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Untuk apa? Agar kita lapang dada, otak dijembarkan. Dijembarkan itu. Dibuka, dilebarkan sehingga siap menerima informasi apapun walaupun keluarnya dari pantat ayam. Kalau yang keluar emas, ambil kan gitu ya. Daripada keluar dari mulut kamu tai muntah, kan mending emas dari pantat ayam, bisa dipakai. Ini yang kemudian kenapa kita dianjurkan untuk selalu membaca doa itu. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Apalagi di forum mulia ngaji seperti ini, sehingga walaupun kita sambil ngantuk-ngantuk, ilmunya insya Allah masuk. Sambil makan-makan, insya Allah ilmunya masuk. Sambil tertidur, insya Allah ilmunya masak sih. Tidur kemana bisa masuk katanya. Kan gitu ya. Jadi ketika itu ada informasi, kamu lihat ada informasi baik, langsung baca Rabbis rohli sodri sehingga informasi itu menempel pada memori kita, menjadi bagian dari ilmu kita, dan kita berdoa bisa mengamalkannya. Karena orang yang mengamalkan kan, man amala bi ilmin, kan itu ya, wa amila, barang siapa man talabal ilmi wa amila, barang siapa yang mencari ilmu dan dia mengamalkannya, maka baginya akan diberi fadilah, akan diberi rusdah, akan diberi apa itu bahasa Arabnya ya, fadilah sama rusdah itu apa cuy artinya? Boleh lah. Akan diberi apa? Diberi petunjuk, akan diberi keutamaan, akan diberi kelebihan. Itu kalau kemana-mana kita ngaji, jangan cuman apa gara-gara ikut-ikutan teman-teman aja. Ngaji. Jangan lupa baca doa itu sehingga ilmu itu bisa masuk. Nah, saya ingin menyampaikan hari ini tentang satu nasihat yang diambilkan dari orang yang soleh, namanya Luqmanul Hakim. Pernah dengar namanya? Luqmanul Hakim itu banyak wasiat kepada anak cucunya. Maka saking banyaknya Luqman Hakim itu, nama Luqman itu dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, namanya surah Luqman. Saking banyaknya. Nah, salah satu nasihat yang menarik adalah begini. Hai manusia, jika sekiranya kamu mampu menahan panasnya bara api di dunia, maka silahkan kamu bermaksiat. Pendek nasihatnya, sekiranya kalian mampu menahan panasnya bara api selama di dunia, silahkan kamu bermaksiat. Ya, jadi itu sebagai latihan awal sebelum masuk neraka. Silahkan. Sekarang pertanyaannya, kira-kira ada nggak manusia yang tahan dengan bara api? Ada nggak orang yang tahan ketika dibakar oleh api dunia?
Hah? Kayaknya limbat juga ada juga limbat. Limbat dicor masih pakai oksigen. Enggak ada kecuali Nabiullah Ibrahim yang tahan kuat ketika dibakar api. Yang lainnya kalau dibakar geseng, gosong, enggak berjejak. Itu yang terjadi kan begitu kan? Maka melihat fakta itu, maka Luqman Hakim berpesan pada anaknya, "Hai anakku, sekiranya engkau tahan, menahan siksanya, menahan panasnya bara api di dunia, silahkan kamu bermaksiat. Silahkan yang suka nge-fly, yang suka ngelem ya. Ngelem sepatu. Yang suka pacaran, silahkan. Selama kamu bisa menahan bara api di dunia. Nah, saya cari-cari di hadis rupanya ada kata-kata yang mirip dengan nasihat Luqman itu. Kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa illam tastahi fasna ma syi'ta." Sekiranya kalian tidak malu, silahkan lakukan apa maumu. Silahkan kalau enggak malu telanjang, silahkan jalan telanjang dari ujung ke ujung. Silahkan kalau enggak malu mau bermaksiat, mau nge-fly, silahkan nge-fly di pojokan. Silahkan kalau enggak malu pacaran di balik tembok atau di balik pohon bambu, silahkan. Kalau tidak malu pada Allah terutama. Kenapa? Sekarang itu kecenderungannya kita sudah mulai sedikit berkurang rasa malu. Lama-lama kehilangan kemaluan kita. Lama-lama. Itu begitu. Mental kita begitu. Maka ketika Rasul mengatakan fa illam tastahi fasna ma syi'ta, itu sudah diprediksikan akan datang suatu zaman di mana orang sedikit punya rasa malu. Itu pesan Rasulullah. Artinya kalau kalian masih punya malu, ya hindari maksiat. Karena apa? Karena malu itu al-haya bu'dul iman atau al-haya minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Nah, ini penting. Kalau kalian malu bodoh, berarti harus pinter. Untuk pinter harus belajar. Sekarang Anda malu nggak kalau bodoh? Malu. Tahu kan malu? Kalau tahu malu, belajar. Belajar biar tidak bodoh. Dan ternyata orang yang pinter itu fadilah di hadapan Allah itu luar biasa. Kata Rasul, ya, bainal alim fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnahu. Keutamaan orang yang pinter dibanding seorang yang ahli ibadah, tukang sholat, ya, orang pinter dibanding dengan tukang sholat itu lebih tinggi pinter orang alim. Selisihnya jauh sekali. Kata Rasul, itu seperti keutamaan kenabianku dibanding dengan orang yang bukan nabi tapi ahlaknya bejat. Jauh kan? Satu nabi, kita dengan nabi jauh, apalagi nabi dibandingkan dengan orang yang paling rendah. Jadi keutamanya itu nabi itu orang alim, orang pintar itu seperti nabi, lalu orang yang bodoh tapi ahli ibadah itu seperti orang yang tadi dari derajatnya itu. Maka berbahagialah kita sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk
belajar. Maka yang masih belajar, ambil habis ilmu yang ada di guru Anda. Jangan sampai tersisa. Kalau bisa, lampaui kepintarannya. Tapi kalau Anda pintar, jangan sombong. Namanya melampaui kepintarannya. Kan tahu ya, ustadz di sekolah atau di pesantren, ambil semua ilmunya. Yang di sekolah begitu, guru-guru ambil semua ilmunya. Sehingga kita pintar. Begitu. Karena tadi, untuk mendapatkan kemuliaan sebagai orang pintar. Sehingga kita punya rasa malu. Kalau orang pintar itu jauh mempunyai rasa malu. Dan rasa malunya proporsional. Seimbang atau malu pada tempatnya. Nah, saya ingin sering mengulang-ulang keutamaan orang pintar dengan orang bodoh itu. Bahkan termasuk ahli ibadah. Saya juga sampaikan kemarin di pengajian Bapak-bapak. Saya sampaikan begini. Ternyata orang bodoh tapi ahli ibadah itu lebih merusak daripada orang pinter tapi sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat. Lebih berbahaya orang bodoh tapi ahli ibadah dibanding orang pinter yang ahli maksiat. Gimana? Kok bisa begitu? Nih, saya contohkan begini. Kita itu ketika beribadah kan harus tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, itu akan sembarangan. Ya, contoh. Tahu nggak kalian itu kalau sholat tarawih itu wajib apa sunat? Sunat. Tapi kenapa Anda lebih rajin sholat tarawih daripada sholat 5 waktu? Hah? Apa itu? Itu kira-kira karena ilmu atau karena ikut-ikutan? Karena ikut-ikutan. Kenapa subuhnya tetap kesiangan, tapi kalau sholat tarawih bisa disiplin? Nah, itu namanya sholat tarawih karena ikut-ikutan, bukan karena ilmu. Saya tanya lagi, sholat jamaah di masjid itu hukumnya wajib apa sunat? Wajib. Ya, boleh. Nah, hukum. Kenapa kalau wajib Anda sering nggak kelihatan di Jumat, di maghrib, isya, subuh? Dosa lu, ayo. Dosa lu. Katanya wajib. Wajib, kata wajib adalah harus. Kalau ditinggalkan berdosa. Jadi kalau nggak sholat di masjid, sholat jamaah tuh. Jadi sholat jamaah wajib apa wajib? Wajib. Itu pantas saja walaupun ada corona itu tetap aja ke masjid gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, tapi yang sekedar perlu Anda ketahui ya, Anda boleh rajin ke masjid, tapi harus tahu hukumnya. Sholat jamaah itu bukan wajib, tapi sunnah muakkad. Kalau Anda meyakini sholat jamaah di masjid itu wajib, maka Anda tidak ke masjid sholat jamaah berdosa. Sekarang dihitung berapa kali sehari Anda ke masjid dan berapa kali sehari Anda tidak ke masjid ketika ada 5 waktu sholat. Jam berapa kamu ke masjid? Maghrib saja. Isya nggak ada. Subuh nggak ada. Zuhur nggak ada. Asar nggak ada. Wah, banyak dosanya daripada pahalanya. Katanya wajib. Nah, ya. Tapi walaupun sunnah muakkad, ya, walaupun sunnah muakkad dianjurkan, ya pokoknya harus sering menunaikan sholat jamaah di masjid. Tapi kalau ada halangan, jangan maksain. Contoh. Maksain. Jangan maksain. Contoh Dwi. Kamu Dwi ya, kok Dwi sih? Apa sih namanya? Topik.
Topik nosir. Contoh nih, bapaknya nyuruh, Pik, bantuin emak no, gorengin bakwan. Lalu suatu ketika ada suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira pilihannya ketika mendengar perintah bapak untuk bantu emaknya dengan segera ke masjid, pilih mana? Bapak. Hah? Bantunya karena malas atau karena tahu ilmunya? Hah? Ya, kira-kira mau bantuin karena malas sholat ke masjid atau karena tahu ilmunya? Nah, tuh, kita harus bertindak itu sesuai dengan ilmu, sehingga amal kita menjadi berkualitas karena kita pakai ilmu. Nah, gimana cara mengetahui ilmunya? Nah, kita tahu. Pertama, ingat sholat di awal waktu, sholat jamaah di masjid hukumnya sunnah muakkad. Menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Hah? Wajib. Tapi kalau dipanggil-panggil nggak jawab-jawab. Ya entar. Entar. Kan gitu kan? Ingat, menjawab panggilan orang tua, melaksanakan perintah orang tua itu hukumnya wajib. Tidak menjawab kalau mendengar berarti dosa. Wong bahkan panggilan Allah, ya, panggilan untuk sembahyang, untuk menghadap Allah saja bisa digugurkan, bisa ditunda gara-gara untuk menjawab perintah orang tua. Tuh, ibadah kepada Allah, sholat tepat waktu, sholat jamaah di masjid bisa ditunda karena melaksanakan perintah orang tua. Apalagi kalau misalkan gara-gara main ML dipanggil Mobile Legend, Pik. Astagfirullahaladzim, gara-gara Mobile Legend. Itu makanya setan gepeng itu kita harus berdoa, selalu berdoa, a'udzubillahi minal setan gepeng. Karena itu menjadi ngerusak itu. Nah, ingat ya sekali ini, menjawab panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Ada satu cerita di zaman Bani Israel dulu, namanya Syekh Jurej. Jurej itu orangnya rajin ibadah. Pokoknya tiada hari tanpa sholat. Ke waktu luang dia melaksanakan sholat mutlak. Waktu duha melaksanakan sholat duha. Waktu sholat 5 waktu ya menunaikan waktu. Tidak lupa qobliyah dan ba'diyahnya. Pokoknya setiap hari tinggalnya di masjid dan sholat sunat perlu. Kalau nggak ada namanya sholatnya, maka dia menunaikan sholat sunat mutlak. Pokoknya misalkan dari zuhur ada qobliyah 4 rakaat, bahkan bisa 8 rakaat, tunaikan qobliyahnya. Zuhur 4 rakaat, setelah zuhur ada ba'diyahnya. Yang muakkad 4 rakaat, yang ghair muakkad 4 rakaat, laksanakan. Sampai datang menjelang asar, ada qobliyah asar, walaupun ghair muakkad, laksanakan 4 rakaat, lalu salat asar. Maghrib begitu juga, setelah salat maghrib, salat ba'diyah 2 rakaat, lalu salat sunat awabin, lalu sunat taubat, salat macam-macam, sampai datang waktu isya. Sebelum isya, qobliyah 4 rakaat. Setelah isya, ba'diyah 4 rakaat. Terus itu sampai malam. Sampai ibunya tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan dia. Maka suatu ketika ibunya datang ke masjid. Jurej, emak kangen Jurej. Kemana kamu nak? Cuman Jurejnya lagi sholat. Baru Allah Akbar. Jurej, emak datang Jurej. Kamu lagi ngapain Jurej? Kok sholat terus Jurej? Aku gak tega kalau kamu suruh batalin Jurej. Aku pulang dulu, pulang lagi. Besoknya lagi begitu. Datang ke masjid Jurej. Setiap kali emak kesini kok kamu sedang sholat Jurej. Akhirnya pulang lagi. Aku kangen Jurej. Besok lagi ke masjid lagi. Akhirnya sudah berkali-kali ke masjid. Dia emosi.
Lalu ketika emosi, sang ibu berdoa, ya Allah, jangan sampai ya aku mati sebelum melihat Jurej ini dicoba oleh Engkau ya Allah. Doanya orang tuanya langsung terkabul, jegreng, eng, datanglah. Ada orang yang bikin usil, pengen ganggu seorang namanya PSK atau pelacur datang ke kampung ke Jurej itu. Pertama dia adalah pakai jilbab kerukut, pokoknya cantik. Silaturahmi ke Jurej, ketika sholat itu mundar mandir di depannya sambil lirak-lirik. Oh namanya Jurej, ahli ibadah, lagi sholat ya. Setan aja nggak bisa ini kan, apalagi perempuan lewat walaupun cantik, kesel kan, mondar mandir nggak ditengok. Akhirnya mulai buka jilbabnya, dipanya, buka, lewat dipanya, oh nggak tergoda tuh. Lalu buka bajunya, baju luarnya dulu, mandi, mondar mandir di depannya, nggak tergoda lagi. Dilanjutkan dengan buka semuanya, masih nggak terganggu. Ya, itu Jurej, saking khusyuknya sholat. Tapi suatu ketika perempuan pelacur ini kemudian bikin siasat fitnah. Karena Jurej itu suatu ketika sholat, dia lalu perempuan telanjang kan dipeluk tuh, langsung guling-gulingan kan gitu ya. Tapi tetap sholat. Namanya Jurej lagi khusyuk kan, walaupun diputer-puter kayak ada ular kobra melilit badannya, suka tergoda. Nah, lalu kemudian pelacur itu zina sama orang, berzina sama orang, lalu hamil. Nah ketika hamil itulah dia kemudian berteriak-teriak, ini anaknya Jurej. Itulah awal cobaan Jurej. Ini anaknya Jurej. Masyarakat, ini Jurej yang katanya itu sering ke masjid. Nih produknya nih udah gede nih. Wah, akhirnya masyarakat marah kan. Jurej yang dikenal soleh ternyata menghamili perempuan. Marah akhirnya disidang, ditarik ketika sholat, ditarik disidang. Kamu betul nggak itu menghamili itu? Ya Jurej kan karena tahu, maka kemudian dianggap wali gitu ya. Tahu, nanti tunggu itu sampai lahir. Nanti akan aku tanyakan siapa bapaknya. Ya banyak ala kulli hal. Jurej adalah contoh dari seorang ahli ibadah, meskipun levelnya juga tinggi sebagai orang ahli ibadah, tapi dia tidak mengetahui ilmu dalam beribadah, tidak kuat ilmunya. Maka suatu ketika mendengar panggilan orang tua, dia tidak menoleh. Padahal di dalam fikih, ya, ini Anda penting belajarnya begini. Dalam fikih, ketika ada dua hukum berkumpul, idza tazahamat al-masalih quddima a'laha. Jika dua maslahat berkumpul, maka yang didahulukan adalah maslahat yang lebih kuat. Atau jika hukum berkumpul dalam satu tempat, maka dahulukan hukum yang lebih kuat. Maka dalam kasus Jurej, ketika ingat, Jurej itu kadang menunaikan sholat sunat, kadang menunaikan sholat wajib. Nah, ketika Jurej menunaikan sholat wajib, ya, lalu itu bertemu dengan menjawab panggilan orang tua, kita tahu hukum menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Sholat wajib hukumnya wajib. Sholat wajib hukumnya sunat kan. Nah sekarang dua kewajiban ketemu, mana yang didahulukan? Orang tua atau Allah? Hah? Kalau dalam hal ini Allah, karena dia sudah menunaikan sholat wajib. Membatalkan sholat wajib itu haram. Anda sudah Allahu Akbar niat sholat duhur, lalu ada yang manggil, Rul main yuk, langsung yuk, batalin. Membatalkan ketika itu sholat wajib, hukumnya haram, dosa. Nah, maka yang didahulukan adalah sholatnya, sholat wajib.
Ini beda dengan jamaah ya. Kalau sholat jamaah hukumnya sunnah. Tapi kalau sholat wajib hukumnya wajib. Jadi jamaahnya bukan sholatnya. Kalau yang tadi. Nah, maka kemudian ketika jurid sedang menunaikan sholat wajib, boleh dia melanjutkan sholatnya. Tapi ketika dia menunaikan sholat sunat, suatu ketika kita sedang sholat sunat, sholat duha misalkan, lalu orang tuanya manggil, misalkan, Dit, beliin mama masaku. Ketika kamu melaksanakan sholat sunat atau sholat duha, batalkan sholat duha itu, penuhi panggilan orang tua. Kenapa? Menjawab panggilan orang tua hukumnya sholat duha, hukumnya sunat. Maka sunnah dikalahkan, yang didahulukan wajibnya. Nah, itu yang disebut dengan menjawab atau memilih ibadah pakai ilmu. Nah, maka penting nih. Saya itu berkeinginan sebenarnya Anda itu ngaji tuntas. Fikih, sholatnya benerin dulu tuntas. Nanti setelah puasa benerin dulu tuntas. Biar kita ketika beribadah pakai ilmu. Kita sering ketika membangun sahur. Membangunin sahur hukumnya apa? Hukumnya apa? Sahur hukumnya apa? Membangunin? Hah? Oh, nggak ada hukumnya. Mubah minimal ya, kalau mau dapat pahala dikit lah gitu. Dikit lah Kak. Sahur. Nah, setelah sahur, giliran pulang sahur, habis sahur tidur, subuhnya kelewatan. Yang sunat dimenangkan, yang wajib dikalahkan. Itu cilaka namanya. Itu namanya beramal tidak menggunakan ilmu. Kan sering kan gitu ya kita ya? Sering malam nonton bola. Nonton bola hukumnya apa? Nggak ada hukumnya. Mubah menjadi baik kalau nonton bola sambil wirid. Subhanallah, astagfirullah. Nah, itu lumayan. Allahu Akbar, takbir. Ya itu lumayan. Ada dikit-dikitnya, dikirnya. Tapi kemudian sampai subuh kesiangan. Sesuatu yang mubah mengalahkan yang wajib. Itu cilaka namanya. Belajar apa namanya? Beribadah tidak menggunakan ilmu. Tambah lagi setelah bangun kesiangan, tidak Anda tunaikan sholat subuh. Bilangnya, sudah kesiangan. Kalau kamu kesiangan sholat subuh enggak? Kalau misalkan kamu bangun kesiangan, bangun jam 7, sholat subuh enggak? Itu namanya memang beribadah tidak pakai ilmu. Jadi sekali lagi nih, termasuk orang ketinggalan waktu, kesiangan, ketika bangun langsung tunaikan. Anda nonton bola jam 2 selesai, kan kalau nunggu jam 4 kelamaan tidur, kebablasan, bangun jam 7. Maka setelah bangun itu segera ambil air wudhu, tunaikan sholat subuh, bukan sholat duha. Sholat subuh dulu, baru sholat duha. Sholat subuh, tapi niatnya namanya qadha. Jadi usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala, bukan adaan. Kalau tepat waktu atau dalam waktu, misalkan jam subuh kan jam 4, sekarang 4.20 sampai 5.41. Nah, maka selama waktu itu Anda bangun menunaikan sholat, niatnya adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan. Pakai kata bedanya gitu. Bedanya adaan sama qadaan. Kamu kalau subuh niat gak sih? Niat enggak? Zis. Sholat subuh gimana, Zis? Penting itu. Ya.
Itulah pentingnya beribadah menggunakan ilmu. Jadi jangan main-main. No, satu. Pentingnya ilmu. Anda sholat nih, ini maghrib, jalan-jalan. Jalan berangkat sebelum maghrib. Ternyata pulang-pulang sudah isya. Sholat maghrib dilakukan apa enggak? Isya dulu. Atau isya? Isya dulu. Nah, itu ada ilmunya. Gimana caranya? Kalau dalam kondisi safar, pada saat maghrib tidak bisa melakukan sholat maghrib, maka saat itu niat sholat maghrib jam'an, dijamak. Kalau enggak ada niat jamak pada saat sholat maghrib, maka dianggap bermaksiat alias meninggalkan sholat. Maka kaifiahnya, cara sholatnya nanti ya maghrib dulu baru isya. Maghribnya qadha baru isya. Boleh juga sebenarnya isya dulu baru maghrib, tapi niat maghribnya qadha. Tapi kalau maghribnya niatnya sudah pakai jamak, maka nanti ketika sholat isya dulu baru maghrib, tapi niatnya jamak. Ilmu lagi itu kan? Nanti udah pusing, nanti malah enggak. Nanti enggak masuk. Pokoknya satu yang penting ngaji. Jangan bosen ngaji. Ketika ngaji jangan lupa baca doa tadi. Robbi srohli, biar lapang kita. Ilmu yang diceramahkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita masuk dan kita bisa mengamalkan. Syukur-syukur, ayo kita ngaji bareng aja. Hari ini ngaji fikih tuntas. Sholat tuntas, wudhu dulu tuntas, nanti sholat tuntas, nanti wirid tuntas, nanti puasa tuntas. Jadi kemudian kita menjadi berkualitas dalam beribadah. Itu pentingnya ilmu. Ingat kata hadis, wa inna la faqihun asyaddu inda syaitani min alfi abidi. Sungguh orang-orang yang punya ilmu, ya, itu ya, orang alim, orang faqih, kekuatannya itu sama dengan 1000 orang beribadah. Menurut setan, menurut pengamatan setan, ketika ada 2 orang sholat, ada 1 orang ahli ibadah sedang sholat, orang alim sedang tidur, dia lebih suka menggoda orang yang ahli ibadah yang tadi jahil, yang tidak berilmu tapi sedang sholat. Karena gampang godanya daripada orang alim yang sedang tidur. Ya, orang alim itu asik. Tidur aja ibadah. Tidur aja berpahala. Kalau orang tidak tahu, orang bodoh, ya tidur-tidur, makannya makan, jalan-jalan tanpa makna. Tapi orang alim bahkan memberikan makan atau umpan ke burung itu ibadah. Ya, membuang biskuit saja ke tengah jalan ibadah karena mikir, oh saya buang ini untuk makhluk-makhluk Allah. Kalau orang bodoh buang saja, kan begitu kan? Nah, itu pentingnya orang alim. Maka jadilah Anda nih siapa? Nih terutama nih si Arul sama Cuy yang lagi di pesantren. Ya, ambil semua ilmunya yang di sana. Yang lainnya di sekolah-sekolah begitu. Di sekolah ambil semua ilmu gurunya. Anda telan mentah-mentah, olah di dalam. Anda dialogkan, Anda olah ketika misalkan di majelis ini menjadi sebuah ilmu yang didiskusikan, lalu bisa saling memperkaya antar sesama, dan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sama juga. Nah, kita sekali lagi pokoknya niat itu atau bercita-cita itu harus menjadi orang yang pinter, terus dijadikan cita-cita. Biar kita selalu mendapat rusdah, selalu mendapat fadilah, selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kira-kira itu ya. Poin yang ingin saya sampaikan. Ingat, pokoknya pesan hari ini adalah pesannya Luqmanul Hakim ya, tentang silahkan jika Anda kuat menahan panasnya bara api neraka, silahkan untuk bermaksiat semaumu, kan gitu ya. Di dalam hadis dibunyikan fa illam tastahi fasna,
masih tak. Jika kalian nggak punya malu, silahkan perbuatlah apa maumu. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.